Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua berbagai nikmat, karunia, taufik, hidayah, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap selalu tercurah pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua selaku umatnya dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang yang kelak akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir bagi para umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia tidak cukup untuk didapatkan, karena kehidupan yang kekal dan abadi itu adalah di akhirat. Maka kebahagiaan di akhirat itu jauh lebih kita utamakan untuk berusaha kita raih. Sebagaimana doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak sekali jalan yang bisa membawa orang-orang yang beriman itu menuju kepada kebahagiaan. Baik jalan ketakwaan, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah, kejujuran, itu semua harus bisa terlaksana dengan baik dan tidak ada yang ditinggalkan. Dan tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang kejujuran adalah pintu kebahagiaan. Nabi Muhammad SAW ketika pada masa mudanya diberi gelar oleh masyarakat kalangan bangsa Quraisy sebagai sebutan Al-Amin, yang artinya adalah orang yang dapat dipercaya, orang yang terpercaya, orang yang selalu jujur. Bahkan ketika Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah pun banyak sekali musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang Quraisy karena tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad, itu justru malah lebih percaya kepada Nabi Muhammad ketika menitipkan barang-barang mereka. Ini karena kepercayaan seseorang itu akan dicatat oleh seseorang, bahkan masyarakat, sebagai orang-orang yang selalu berbuat jujur. Berbuat jujur itu akan memperbaiki amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa buah dari berkat yang benar itu? Arti dalam kelanjutan ayatnya adalah Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Artinya berbuat jujur, berkata benar, itu akan membuat pelakunya itu diampuni oleh Allah dan juga diperbaiki amal perbuatannya. Ini adalah pintu bahwasanya kejujuran itu membawa yang namanya kebahagiaan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan mendapatkan kemenangan yang besar. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berlaku jujur itu
harus dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan, mulai dari jujur dalam niat, perkataan, kemudian dalam berjanji, kemudian dalam kenyataan maupun dalam gaya hidup. Dalam niat, Rasulullah bersabda, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya, dan akan dibalas sesuai dengan yang diniatkannya. Apabila niatnya untuk dunia maupun wanita yang dinikahinya, maka niatnya itu akan kepada yang ditujunya. Melakukan perbuatan diawali dengan niat ikhlas yang tulus, bahkan diniatkan dengan niat karena Allah, itu akan dinilai ibadah meskipun hanya menyingkirkan duri dari jalan. Meskipun melakukan suatu amalan ibadah kepada Allah, tetapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka justru akan mendatangkan kemurkaan dari Allah, dan ibadahnya tidak akan bisa diterima oleh Allah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 Allah berfirman, fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Mengapa orang yang sholat itu kecelaka? Adalah karena alladzinahum an sholatihim sahun walladzinahum yuraun, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya dan orang-orang yang berbuat riya. Disinilah penyebab celaka orang yang sholat itu, karena tidak meniatkan niat karena Allah ketika sholat, yakni karena ingin mendapatkan perhatian dari orang lain agar dicap sebagai ahli ibadah. Artinya tidak disertai dengan kejujuran dalam aspek niat. Nauzubillahi min dzalik. Yang selanjutnya adalah jujur dalam perkataan. Allah berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Quran surat As-Saff ayat 3. Amat besar kebencian di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kemurkaan Allah ini datang manakala para hambanya ini suka mengatakan suatu hal yang tidak pernah dikerjakan. Selain hal itu, umat Islam, orang beriman, wajib untuk mengatakan sesuatu itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sesuai dengan yang dilihatnya, sesuai dengan yang didengarnya. Karena kalau tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah maupun melanggar larangan Allah, kemurkaan Allah pasti akan datang. Selain dari jujur dalam perkataan, jujur itu juga harus dilakukan dalam janji. Ini yang terkadang banyak dilupakan oleh seseorang. Berkhianat, mengkhianati janji, terlebih lagi mengkhianati janji seorang muslim, itu akan mendatangkan laknat dari Allah. Obral janji manis terkadang banyak kita dengar akhir-akhir ini. Banyak korban dari janji-janji manis yang dilontarkan oleh seseorang. Terkadang janji manis ini dilontarkan oleh orang-orang yang ingin menjabat sebagai orang penting di suatu wilayah, di suatu daerah, sebagai pemimpin. Manakala terpilih, maka banyak masyarakat yang menanti-nanti janjinya, dan apa yang dikatakannya hanya sekedar janji saja namun tidak direalisasikan. Nauzubillahi min dzalik. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan bahwasanya barang siapa yang mengkhianati janji seorang muslim, maka akan dilaknat oleh Allah dan taubatnya tidak akan bisa diampuni. Nauzubillahi min dzalik. Selain melaksanakan kejujuran dalam janji, kejujuran ini juga harus dilaksanakan dalam aspek kehidupan, yaitu
dalam hal gaya hidup maupun dalam kenyataan. Setiap umat manusia itu diberikan kadar rezeki oleh Allah itu berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Maka tidak layak bagi seorang muslim untuk memaksakan diri, memaksakan gaya hidup di luar kemampuannya. Banyak di antara saudara-saudara kita di kalangan masyarakat kita yang cenderung memperkaya diri, meningkatkan gengsi dan gaya hidup agar dipandang orang lain sebagai orang yang kaya, orang yang sukses, dengan melakukan hal yang di luar kemampuannya, baik itu dengan cara hutang, mengkoleksi barang-barang mewah berharga yang sebenarnya mereka tidak mampu untuk membelinya, tapi cenderung untuk dipaksakan. Pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun itu sangat ditekankan dalam ajaran Islam, terutama bagi seorang muslim untuk selalu hidup dalam hal yang sederhana sesuai dengan kadar kemampuan kita, karena hal tersebut akan membuat kehidupan kita menjadi bahagia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa mengambil manfaat dari yang saya sampaikan ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi, kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.